wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya akan mention namanya terlebih dahulu, ya. Jadi, jelaskan namanya, dan saya lihat siapa-siapa yang tadi datang sekolah dan cukup bagi sekolah. Oke, Fani. Ada Pak. Ahmad Fauzi. Mulia. Ada Pak. Pak. Ariel. Selanjutnya, sebelum itu kita akan membaca kitab suci Al-Quran, ya. Jadi kita awali dengan surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu. Jadi untuk itu kita akan baca dulu surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Oke, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga di pertemuan kali ini kita masih
Allah dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Apabila kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa manusia dari begitu zaman Qurannya menuju zaman yang tertata hingga sekarang ini. Oke, baik, sebelum masuk di pembelajaran. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum itu saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Ya. Jadi ini adalah pembelajaran kalian di waktu SD SMP dan kalian dapat lagi di waktu SMA. Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala itu termasuk rukun iman berapa? Menjawab. Baginya berapa? Pak. 3, 4 Pak. Oke. Yang mana? Ada. Beri aplaus buat kalian. Jadi iman kepada Rasul itu termasuk di rukun iman yang baru. Inilah pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Kita lihat pengertiannya. Apa sih itu pengertian iman kepada Rasul? Perhatikan gambar. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Ya, ada kata benar utusan Allah. Dan ditugaskan untuk apa? Untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nabi Rasul manusia pilihan yang diberi oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan dan menyampaikan firman-Nya kepada manusia agar dijadikannya pedoman hidup. Itulah yang dimaksud dengan Rasul. Oke. Kita lanjut. Bagaimana Rasul? Ya, di atas. Bagaimana Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Ingat ini. Iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima jalan yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya Allah. Oke? Ada berapa Rasul Allah yang ada dalam Al-Quran? 15. Ada berapa? 25. Berikan aplaus buat Arif. Oke, itulah 25 Rasul yang tercatat dalam Al-Quran mulai dari Nabi Adam hingga akhirnya jatuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk di sifatnya Rasul. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala? Rasul sebagai utusan Allah, kita harus memiliki sifat-sifat seperti berikut. Lihat, sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Yang pertama, ada dibilang sifat wajib. Ini sifat yang mutlak yang dimiliki seorang Rasul. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Dan yang ketiga, sifat jaiz. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Akan tetapi sifat jaiz Rasul dan sifat jaiz Allah sangatlah berbeda. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Oke, kita lihat. Inilah sifat wajib yang dimiliki Rasul. Sifat wajib yang dimiliki Rasul itu ada 4. Ya. Pertama adalah asih. Rasul itu selalu benar. Oke, tidak mungkin dikatakan Rasul kalau Rasul itu salah. Rasul itu selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya itu adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ketika itu Nabi Ibrahim itu punya ayah yang suka menyembah berhala. Ya, maka yang sinilah turun ayat tentang Nabi. Kedua, al-amanah. Apa sih amanah itu? Yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Rasul itu selalu dipercaya, bukan kayak manusia. Kayak kadang manusia itu tidak dapat dipercaya. Lanjut. Yang ketiga adalah at-tabligh. Tabligh itu yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi.
dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah al-fatona. Ya, al-fatona, umat Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Tidak ada Rasul yang tidak memiliki yang kecerdasan yang namanya tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad batu hitam di atas Ka'bah. Di sini dulu terjadi perdebatan, ya. Semua orang mau itu letakkan Hajar Aswad. Di situ terjadi perselisihan antara kelompok ini dan kelompok ini. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad? Nabi Muhammad itu meletakkan sebuah batu di tengah-tengah. Ambil sarung dan dua kelompok ini yaitu sama-sama untuk meletakkan naik ke atas. Oke, itulah yang dilakukan oleh Nabi supaya tidak terjadi perselisihan antara ini dan kaum kabilah. Oke, itu sifat wajib yang dimiliki Rasul. Next, inilah sifat mustahil yang dimiliki seorang Rasul. Kita masih di sifat mustahilnya. Sifat mustahilnya adalah al-kizib. Ingat, al-kizib. Al-kizib adalah mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Ya, tidak ada kata bohong dan dusta kepada diri seorang Rasul. Kedua, al-khianah, mustahil Rasul itu berkhianat. Dan yang ketiga, al-kitman, yaitu mustahil Rasul itu menyembunyikan yang namanya kebenaran. Dan yang terakhir, al-balada. Al-balada artinya bodoh. Mustahil Rasul itu bodoh. Ada Rasul itu bodoh. Semua Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Yang artinya tadi al-fatona. Oke, inilah sifat yang jaiznya Rasul, sifat mustahilnya Rasul yang dimiliki. Sekarang yang terakhir adalah sifat jaiznya Rasul. Tidak ada di sini. Sifat jaiz Rasul itu ini kayaknya. Ini sifat mustahil yang dimiliki Rasul. Ada yang dibilang ismatur Rasul adalah orang yang masuk terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Sedangkan iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Oke. Banyak ada yang bilang kayak ini sifat jaiz. Sifat jaiz itu kayak ada satu itu adalah sifat jaiz, ya. Sifat jaiz Rasul itu adalah kayak manusia itu sendiri. Rasul itu juga makan, minum, tidur, sakit, ya. Itu adalah sifat jaiz. Sifat yang dimiliki sama kayak kita, ya. Dan juga itu hawa nafsu, ada juga makannya, minumnya, tidurnya, ya. Itu. Itulah yang dimiliki atas sifat jaiznya Rasul. Namun sini tidak ada. Oke, sekarang kita lihat tugasnya Rasul. Apa sih tugas Rasul itu? Pertama, tugas Rasul, Pak Rasul dipilih oleh Allah dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Ingat, tugas Rasul tidak ringan. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah. Kedua, mengajak kepada tauhid. Ketiga, memberi kabar gembira. Dan yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. 5, membersihkan dan menyucikan jiwa. Dan yang terakhir, sebagai hujjah pada manusia. Oke, next. Apa sih hikmahnya beriman kepada Rasul Allah SWT? Oke, pentingnya sih orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Ya. Selain karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaat hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat hikmah tersebut, ya sebagai berikut. Pertama, apa? Coba sebutkan. Kedua, ketiga. Apa sih perilaku mulia yang dicerminkan dari beriman kepada Allah? Inilah pertama, menjunjung tinggi risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia selalu menjunjung tinggi yang namanya risalah. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Ketiga, Rasul itu giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai
sesuai dengan keadaannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka jadi jangan biasa menjadi beban orang lain. Ya, itu. Terus yang keempat, selalu mengingat, memahami, berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang kelima, melakukan usaha-usaha, ya, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat dan derajatnya lebih tinggi. Dan tidak mau melakukan usaha yang selalu enak, ya, itu. Terus yang terakhir, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul itu tidak mati, tidak mati. Oke, terima kasih. Inilah pembahasan dari Rasul-Rasul dari Allah SWT. Nanti kita akan bikin kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. 1, 2, laki-laki semua. ya. Oke, setiap kelompok itu kita akan bahas bagaimana kita diskusi tentang Rasul-Rasul Allah, dan kita akan kupas di pembelajaran selanjutnya, ya. Jadi saya harap nanti bagi kelompok dan tugasnya itu nanti ada yang namanya LKPD, beban kerja peserta didik. Nah, kalian juga harus ikut seperti itu. Ya, ada soal tugas lembar kalian bikin lalu menjawab. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada? Aman? Oke, kalau begitu kita akhiri. Sekian pertemuan kali ini. Hidayah. Semoga kalian semua setelah mendengarkan ini kalian dapat wawasan lagi tentang Rasul. Amin. Oke. Dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas siapa nih untuk pulang? Said. Ya, man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bagian sini dulu.